Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita merenungkan kembali, apa sih tujuan kita hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Setelah cukup makan, menjadi kaya untuk dinikmati sendiri bersama keluarga, atau untuk dibagikan? Mengapa juga harus dibagikan? Berapa banyak yang harus disimpan, dikembangkan, dan sebagainya? Semua materi bisa dihitung, dicari, dan direncanakan, bahkan diinvestasikan. Tapi ada satu hal yang manusia tidak berkuasa atasnya, tidak bisa dibeli, tidak bisa diproduksi dan ditanam, tidak bisa direimburse juga, yaitu waktu. Saudara-saudari yang terkasih, yang membuat kita bisa gelap mata adalah ketamakan kita. Tidak ada rasa cukup bagi orang yang tamak karena selalu mementingkan dirinya sendiri. Nasi sepiring sudah cukup bagi orang yang tahu bersyukur, tapi emas segunung tidak akan pernah cukup untuk orang yang tamak, termasuk membuat Tuhan menjawab doanya seperti apa yang Dia mau. Kalau tidak, maka sudah dijamin ngomel dan protes pada Tuhan. Kita seringkali merasa menjadi pemilik atas segalanya, ya harta, ya hidup kita. Padahal semuanya hanyalah titipan Tuhan yang kapan saja Dia akan minta kita mengembalikannya. Bisa besok, bisa lusa, bisa 20 tahun lagi, dan seterusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudah siapkah kita? Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang bisa menjamin apakah besok pagi kita bisa bangun pagi lagi, masih bisa menghirup oksigen tanpa tabung,
masih bisa berjalan ke sana kemari tanpa sakit penyakit. Maka ketika kita diberi hidup dari hari ke hari, kita perlu membuat persiapan untuk masa depan, termasuk persiapan untuk bersedia kapanpun mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Sang Pencipta. Kalau saja kita pernah mengalami lolos dari kecelakaan maut, dari sakit penyakit, kita pasti akan menghargai setiap detik dalam kehidupan kita. Tuhan bisa kapan saja memanggil kita, kapan Dia mau. Itu hak prerogatif Tuhan. Jadi alangkah indahnya kalau kita mengisi waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melipat gandakan sukacita ke banyak orang, menggunakan segala talenta, upaya, dengan kekayaan dan perhatian, sehingga pada saat kita sudah kehabisan waktu, di saat itu orang-orang yang menghantar kita ke tempat peristirahatan terakhir menjadi ikut bersyukur karena telah beriringan bergandeng tangan dalam pensiarahan di bumi ini. Berusahalah meninggalkan yang baik di bumi sebelum bersiap kembali kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Christina Onassis adalah salah satu orang terkaya di dunia. Saking kayanya Bapak Christina ini, misalnya, Christina Onassis mau pergi liburan ke luar negeri. Sampai di sana dia mencari-cari kebutuhannya, tapi tidak ada di sana. Gampang, suruh saja pilot jet pribadi pulang kembali ke Amerika untuk membeli kebutuhannya dan balik lagi ke tempat liburannya Christina. Misalnya Christina Onassis mau beli diet cola waktu itu dan tidak ada di tempat liburannya, dan itulah yang dia lakukan. Bayangkan, butuh 30.000 US dollar biaya untuk BBM jet dan gaji pilot hanya untuk diet cola. Atau ketinggalan kaset favoritnya di rumah pas liburan, gampang, suruh balik lagi itu pilot buat ambil di rumahnya. Dan yang lebih hebat lagi, sewaktu Christina Onassis ini meminta teman-temannya datang untuk menemani dia, dan teman-temannya bilang, kami sibuk kerja, gampang, Christina menawari mereka uang 30.000 US dollar sebulan, dan mereka pun datang berbondong-bondong. Sayangnya, hanya satu yang tidak bisa Onassis beli, yaitu kebahagiaan. Masa kecilnya kesepian, orang tuanya bercerai, ayahnya sering pergi urusan bisnis. Kalau di rumah, ayahnya itu tukang perintah, 4 kali menikah dan semuanya bermasalah, depresi, beberapa kali mencoba bunuh diri. Keluarganya satu persatu meninggal, ayahnya sakit, saudara laki-lakinya kecelakaan, ibunya overdosis obat diet. Kaya namun tak bahagia, buat apa? Hal itulah yang mau diingatkan oleh Yesus ketika seorang pemuda mengadu kepadanya untuk menjadi saksi agar berbagi harta warisan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi kaya bukanlah sesuatu yang buruk. Bagaimana memperoleh dan menggunakannya, itulah yang menentukan siapa kita dalam kebersamaan. Tuhan tidak melarang kita memiliki banyak harta, tetapi Dia menghendaki agar dengan apa yang kita miliki, nasib malang sesama bisa ditolong. Mata dan hati kita mesti dijiwai olehnya untuk memberi pertolongan. Harta bisa menjadikan kita dermawan, tapi bisa juga memberanikan kita untuk berlaku tidak adil. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan apa saja yang kita miliki. Bila kita bijaksana dalam menggunakan apa yang kita miliki, maka
cerita hidup ini pasti lain. Hati-hatilah terhadap kemiskinan, waspadalah terhadap kekayaan. Keduanya bisa mendekatkan kita dengan Tuhan dan sesama, tetapi bisa juga sebaliknya menciptakan jurang yang tak terjembatani antara kita dengan sesama dan terlebih dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber sukacita, bangunlah kiranya kami menjadi gereja yang didasari batu sendi sejati ialah Yesus Kristus. Semoga kami Kau penuhi pula dengan sukacita karena diperkenankan mengimani Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.